Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini kita kembali ketemu dalam TV channel IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare di dalam mengaktualisasikan slogan akulturasi budaya dan Islam. Sehingga podcast Ada Topan Rita, cerobong moderasi beragama IAIN Parepare berjalan hingga hari ini. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini tepat di sesi yang tidak kalah menariknya dengan sesi-sesi sebelumnya. Kita membahas sudah keliling-keliling mulai dari konsep wasatiyah hingga pada persoalan bom dan radikalisme, terorisme, jihad, pandangan Islam dan lain-lainnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang masih berada pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Beliau adalah Dr. Abdul Halik MPDI. Selamat datang. Ya, sama-sama. Sehat Ustaz? Insyaallah. Alhamdulillah. Senang dengarnya Ustaz. Amin. Kesehatan hari ini adalah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh semua kalangan, khususnya orang-orang yang berjuang bukan hanya untuk dirinya tetapi buat keluarga yang dicintainya. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, tema yang akan dibawakan oleh Ustadz dalam hal ini adalah Islam rasional, upaya meretas radikalisme dan terorisme dalam Islam. Judul yang sangat menarik Ustadz. Islam rasional ini saya mengingat kembali waktu saya juga masih kuliah, sebuah buku teologi Islam sampulnya hijau dibawakan oleh salah satu profesor yang di masanya menjadi pergerakan dalam hal pemikiran pada saat itu, yaitu Profesor Dr. Harun Nasution. Meskipun dalam tingkatannya beliau berbicara dengan Haim Rasidi, dengan Nurholis Majid pada saat itu. Buku-bukunya sangat banyak. Ini yang mungkin akan nanti mengingatkan kembali kepada kita terkait tentang materi hari ini. Nah, Anda dalam hal ini Pak Dr. Abdul Halik melaksanakan jenjang perkuliahan mulai dari STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, tepatnya di Pendidikan Agama Islam tahun 1997 hingga 2002. Kemudian melanjutkan gelar di Manajemen Pendidikan Islam Unismo Makassar selesai pada tahun 2007, dan gelar doktor diraih oleh beliau di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dengan konsentrasi pendidikan keguruan. Sekira banyak hal yang akan kita dengar dari beliau. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi teladan buat kita semua di hari-hari kita, utamanya pada materi kita hari ini. Kepada Ustadz dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator yang gagah dan baik hati, jadi kebanggaan kita intelektual muda di IAIN Parepare, para pemirsa, penonton yang saya banggakan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pagi hari ini satu kebanggaan, bahkan satu kehormatan ya bagi saya untuk bisa sharing, bisa berbagi dengan teman-teman, dengan pemirsa terkait dengan agama yang kita cintai, yakni Islam. Jadi
Islam ini dengan perjalanannya kurang lebih 14 abad penuh dengan dinamika fluktuatif dalam konteks peradaban, ya, sampai saat ini alhamdulillah Islam itu dalam sebuah adagium as-salihun bikulli wal makan wa zaman, jadi tetap eksis dalam ruang dan waktu. Dalam perkembangan apapun, Islam insya Allah akan tetap bisa jaya dan menjadi agama pencerahan untuk peradaban manusia. Belakangan ini Islam selalu mendapatkan satu pesan yang seringkali tidak menyejukkan bagi pemeluknya, yakni dengan adanya stigmatisasi, radikalisme, ekstremisme, atau bahkan terorisme. Hal ini yang seringkali menggugah kita sebagai umat Islam bahwa apakah sesungguhnya Islam itu sebagai agama kekerasan, mengajarkan tentang dehumanisasi atau mengajarkan tentang teror dan seterusnya. Saya punya pengalaman pribadi, pernah ditahan di satu negara tetangga tahun 2014 itu karena saya masih panjang jenggot itu ya. Itu ditahan ketika masuk di negara tetangga dan saya ditanyai tentang jaringan terorisme. Jadi waktu itu memang tampilan dari para pelaku teror itu memang penuh dengan simbol-simbol, termasuk simbol jenggot, ya, pakaian juga sudah menampakkan satu formalisme, ya, bahwa ketika orang ini berpenampilan seperti ini ada dugaan secara langsung bahwa ini mungkin terkait dengan jaringan ekstremisme atau radikalisme. Dan beberapa jam saya diinterogasi dan alhamdulillah ketika saya memperkenalkan bahwa saya adalah seorang dosen di IAIN, mendapat undangan, ya, untuk bawakan seminar presentasi. Jadi baru mulai mengerti dan saya dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan. Itu kesan pertama saya sekitar tahun 2014 itu. Dan saya mulai memikirkan bahwa Islam ini seperti apa, ya, yang harus dimaknai dan diamalkan, bahkan diperlihatkan kepada publik. Nah, dalam misinya Islam itu kan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadi penebar kasih sayang, ya, ke alam persada, ke seluruh makhluk, bukan hanya dalam lokalitas umat Islam saja, tapi semua. Dan memang secara leksikal, ya, kita melihat akar kata Islam itu dalam berbagai derivasinya, ya. Ada kata salam, ada aslama, salim, ada salam. Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang bersih, berserah diri, damai, selamat, sejahtera, dan seterusnya. Ini kalau dilihat dalam konteks leksikalnya seperti itu sudah mengagumkan, sudah memberikan satu gugatan intelektual buat kita bahwa Islam ini ada sesuatu yang perlu dibenahi dari para pemikir, sebagian pemikir yang cenderung memperlihatkan Islam sebagai agama yang tanpa kompromi dan memperlihatkan konfrontasi kepada siapapun dan seterusnya. Kemudian kita melihat tadi pengantar dari Bapak moderator, misalnya di Indonesia yang terkenal mengusung, ya, istilah Islam rasional itu adalah
Bapak Prof. Harun Nasution, sampai bukunya berjudul itu ya, Islam Rasional. Islam rasional. Itu merupakan satu kegalauan ya, atau kecemasan melihat Islam ini harus diperjuangkan. Kalau seorang akademisi, maka perjuangannya bisa melalui jalur akademik atau jalur intelektual. Saya melihat bahwa Harun Nasution itu paling tidak ada 3 gagasannya ya, tentang pembaharuan dalam Islam. Ada yang bersifat ide progresif ya. Bagaimana Islam itu bisa maju sesuai dengan dinamika, tuntutan, dan kebutuhan zaman. Jadi ini persisnya adalah status quo ya, atau yang dikenal dengan istilah kejumudan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah koeksistensi adanya absolut tekstual yang qat'i dan zanni yang relatif kontekstual. Jadi perlu ada pemetaan yang jelas itu ya. Yang mana yang bersifat qat'i, yang absolut tekstual, yang mana yang bersifat zanni, yang kontekstual dan relatif ya, yang kreatif itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada hal yang prinsip yang perlu dipertahankan, tapi juga ada hal yang lain yang perlu ada kreativitas, kontinuitas di dalamnya. Jadi itu yang saya lihat yang kedua ya. Yang ketiga adalah adanya satu perjuangan yang bersifat biner ya, di mana terjadi semacam pertarungan antara tradisionalisme ya, dengan rasionalisme ya. Jadi menurut Prof. Harun Nasution itu ya harus dilakukan perbaikan mindset umat Islam. Nah ini seperti Ahmad Shahab ya, yang mencoba memberikan pemetaan tentang ruang lingkup kajian keislaman. Ada yang bersifat preteks ya, ada teks dan ada konteks. Jadi menurut Ahmad Shahab itu yang mengatakan preteks itu adalah alam semesta. Jadi alam semesta yang tidak tertulis, yang ada dalam konteks sunnatullah gitu ya. Nah, kemudian teksnya adalah wahyu yang difirmankan, yang tertulis di dalam kitab gitu ya. Kalau kita umat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian konteksnya adalah sejarah. Jadi sejarah dalam perjalanan umat Islam mulai era awal sampai sekarang ini. Jadi inilah 3 pertautan yang harus kita elaborasi secara bersamaan untuk membangun peradaban Islam. Tapi yang menarik lagi adalah ya ketika misalnya dalam pemikiran Komarudin Hidayat ya. Jadi mencoba melihat bahwa sesungguhnya problem umat Islam sekarang ini diantaranya itu adalah adanya pemahaman Islam secara parsial. Jadi sepotong-sepotong gitu. Itu kalau kita baca bukunya Anwar Abbas ya, sebagai pengamat teroris setelah adanya kejadian di Bom Bali. Ya. Itu Imam Samudra misalnya dalam At-Taubah ayat 5 itu kan ya, atau Al-Baqarah 190 itu dipahami ayat itu secara sepotong-sepotong. Akhirnya itu yang menjadi satu pesan yang cukup tragis buat kita ya, bahwa kalau seperti ini adanya, ini akan berat terbuka pintu humanisasi ya, humanisasi dalam kehidupan sosial. Kenapa ya? Karena tentu keanekaragaman di dalam
kehidupan sosial yang dikenal dengan heterogen itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, tidak mungkin kita, ya Allah sendiri kan tidak mungkin ya membuat umat jadi satu ya. Memang sudah menjadi Sunnatullah. ya sunnatullah, qadarullah itu ya. Qadarullah. Jadi satu pandangan yang menarik juga dari Kunto Wijoyo ya, mencoba melihat kenapa sih umat Islam setelah abad pertengahan ya. Jadi abad ke-13 itu kan akhir puncak kejayaan umat Islam. Setelah itu masuk ke zaman ke-8 ya. Kemudian kebangkitan di sekitar awal abad 20 ya. Itu menunjukkan menurut Kunto Wijoyo bahwa kemunduran peradaban Islam itu karena secara demografi itu Islam tergiring ke wilayah-wilayah pedesaan ya, wilayah pedesaan. Sedangkan Islam di era awal itu pusatnya ada di perkotaan. Makkah dan Madinah adalah wilayah perkotaan. Kalau tipologi masyarakat kota itu kan terbuka, demokratis ya. Kemudian ada kompetisi, visioner, kemudian disiplin. Pokoknya tipologi masyarakat perkotaan itu sangat relevan dengan substansi nilai atau moralitas yang ada dalam Islam. Sedangkan Islam yang banyak berkembang belakangan ini terutama di Indonesia kan banyak di pedesaan, pelosok. Nah, tipologi masyarakat pelosok atau pedesaan itu kan tertutup. Nah, tertutup, kurang menghargai perbedaan karena sifatnya ya satu suku, satu buak-buak di situ ya. Jadi tidak terbiasa dengan perbedaan. Kemudian ketergantungan kepada alam. Jadi misalnya mau ke kebun hujan ya enggak jadi. Ketergantungan. Nanti menanam kalau musim hujan. Ya, itu tipologi masyarakat pedesaan yang agak, dan itulah yang banyak berkembang Islam di Indonesia. Nah, ketika kita mengamati secara sepintas bahwa kebanyakan yang berpikiran ini ya yang dianggap radikal ekstremisme itu ya, itu yang memiliki lembaga pendidikan yang agak sulit terjangkau, yang interaksinya kepada masyarakat itu yang sangat terbatas ya, malah sikap kompromi relasi kepada pemerintah itu seakan penuh dengan pembatasan. Ya, saya kira untuk sementara gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Saya kira awal dan pembuka yang memberikan starting point bahwa ada hal yang perlu dan masih sangat relevan terkait tentang konsep Islam rasional, itu yang saya tangkap Ustaz. Nah, saya kira pertanyaan awal ini akan berangkat kembali ke tema ini Ustaz, karena ada banyak kata dan ada banyak, seandainya kita belajar atau dari penelitian ini kata kuncinya terlalu banyak untuk kemudian bisa kita kembangkan. Betul. Bahasa tadi terkait tentang bagaimana 3 konsep awal Islam rasional itu, saya kira ini kurang lebih dengan konsep-konsep yang misalnya kalau dalam Prof. Quraisyah berbicara tentang Islam wasatiyah, kemudian Asumarti Asra berbicara tentang masyarakat madani, kita melihat pada konsep Islam rasional ini. Tapi yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah Islam rasional dalam konteks Prof. Harun Nasution ini masih mampu dan masih kuat untuk menjadi eksistensi di dalam ilmu pengetahuan, utamanya di era hari ini Ustaz? Itu mungkin pertanyaan awal kita, sekaligus memperjelas 3 starting konsep daripada Islam rasional yang digagas oleh Prof. Harun Nasution. Silakan Ustaz. Ya. Jadi menurut hemat saya bahwa pemikiran Harun Nasution
itu semakin menggema ya, semakin menggema. Meskipun di awalnya itu penuh dengan tantangan. Ya, di dalam konteks pemikiran itu istilahnya adalah sebuah pemikiran yang melampaui zamannya, melampaui zamannya. Tapi namun ya, kalau kita ingin objektif menilai bahwa yang diakui atau yang patut mendapatkan apresiasi itu adalah semangatnya ya. Semangatnya menjadikan Islam sebagai ide progresif. Bagaimana bisa Islam itu harus benar-benar menjadi sumber pencerahan ya, menjadi inspirasi peradaban. Nah, jadi itu saya lihat. Tapi dalam konteks yang lebih luas ya kan, epistemologinya saya kira secara prinsipil itu digunakan oleh para murid-muridnya belakangan. Kemudian secara praktikumnya ya, atau secara aplikasi di dalam pengembangan teori-teorinya itu ya, saya kira itu akan menjadi banyak kemasan ya, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Misalnya dalam era sekarang ini ya, Islam itu mengajarkan tentang universalisme ya. Universalisme dalam Islam ya tentu dilihat dalam konsep rahmatan lil alamin. Jadi universalisme ini sejalan dengan globalisasi. Jadi globalisasi itu menggiring dunia ini menjadi sebuah kampung ya. Jadi kampung dunia ya. Jadi tidak ada lagi sekat ya, tidak ada wilayah teritorial, semuanya terbuka dengan akses internet, akses ya teknologi informasi dan komunikasi. Satu hal yang menarik dalam core pemikiran Harun Nasiruddin itu adalah rasionalitas itu tidak bersifat universal. Kenapa ya? Saya membacanya seperti itu, bahwa yang namanya Islam itu harus mampu memberikan solusi dimanapun dan kapanpun. Jadi boleh jadi ya solusi yang ditawarkan untuk wilayah Indonesia itu berbeda ya ketika ingin memberikan solusi di belahan negara lain, belahan dunia lain. Ya misalnya tentang kenapa di Indonesia di dalam konteks gerakan Islam itu harus dengan cara yang damai ya, penuh dengan nilai-nilai tasamu ya, toleransi ya dan seterusnya. Itu berbeda misalnya dengan di Palestina misalnya. Dan konteksnya di Palestina itu kan berbeda ya dengan Indonesia. Jadi ini saya melihat memang rasionalitas yang ditawarkan untuk pendekatan keislaman di Indonesia itu boleh jadi bersifat lokalitas ya, karena konteksnya ya tidak bisa digeneralisasi yang bersifat universal, bahwa solusi yang ada di Indonesia itu jangan misalnya diterapkan di tempat lain gitu, karena konteksnya yang berbeda. Jadi itu penekanannya saya lihat dari Pak Prof. Harun Nasution. Tapi murid-muridnya itu ya, bahkan generasi di belakangnya itu saya melihat satu rasionalitas pembaharuan pembaharuan dalam Islam itu ya, dengan tadi yang disebutkan punya pilihan-pilihan, penekanan aksentuasi kajian masing-masing. Misalnya ya, kalau Gus Dur ya kan lebih menekankan pada ranah pesantren ya, pluralisme. Pluralisme. Satu keberhasilan memasukkan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Nah, kemudian ada misalnya ya Prof. Shihab kan dengan membumikan Al-Quran. Jadi fokusnya kepada Al-Quran, bagaimana dibicarakan, dibahasakan, disebarkan pesan-pesan Al-Quran itu dengan bahasa kaum awam. Jadi cobalah dibaca tafsirnya, tafsir Al-Misbah. Ya, Al-Misbah itu ya. Itu semua kalangan bisa memahami gitu ya. Karena memang betul-betul dibumikan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Syafi'i Ma'arif istilahnya itu islamisasi apa ya? Membumikan Islam.
dalam konteks politik. Kalau Amin Rais istilah yang ini tauhid sosial. Sosial. Kemudian ada Kunto Wijoyo tadi Islam transformatif. Baik. Ada yang belakangan sekarang itu yang gencar Islam dan saintik itu Haidar Bakir bersama dengan Gus Ulil Abdallah. Itu ya. Kalau Haidar Bakir memang seorang saintis ya. Saintis. Kalau Ulil Absar itu lebih banyak dikenal ini ya, Islam liberal. Liberalnya. Ya. Sampai guyonnya itu Gus Dur kepada Ulil Absar itu ya. Gus Dur mengatakan saya lebih liberal dari Anda. Cuma saya tidak pernah ngomong liberal. Betul. Saya kira kisahnya siapa ya yang waktu siapa yang baru-baru Kunto Wijoyo ya yang baru-baru meninggal itu, yang pada saat itu ada kisahnya disuruh melaksanakan perkuliahan di luar negeri memang untuk cari ilmunya katanya, tapi kalau mau pulang jangan cari budayanya tapi ilmunya untuk kemudian dibagi kepada orang-orang Indonesia. Ya memang ya kalau kembali tadi itu ya misalnya Prof. Harun Nasution ini di dalam konteks akademik atau sejarah intelektual di Indonesia yang menjadi founding father ya. Baik. Islam rasional, karena begitu banyak mahasiswanya dari Ciputat itu yang dikirim ke luar negeri, dengan pemetaan aksentuasi ya berbeda-beda ya, disiplin ilmunya di mana ya, sampai yang misalnya Azumardi Asra tadi itu ya mendalami tentang sejarah peradaban. Kemudian kalau saya katanya lagi Dim Samsudin itu mengkaji tentang pemikiran Islam. Kemudian ada ya, termasuk ya Komarudin Hidayat filsafat Islamnya. Jadi saya melihat ya, termasuk yang menarik juga Alwi Shihab ya dengan bukunya itu Islam Inklusif. Ya. Jadi saya melihat bahwa intelektual atau cendekiawan Muslim Indonesia itu memang mengedepankan ya nilai-nilai humanisme, liberasi, egalitarian ya, di tengah masyarakat yang plural ini. Ya sampai misalnya Fazlur Rahman mengatakan bahwa Indonesia itu sebagai laboratorium atau sebagai contoh model Islam modern ya, seperti yang dibawakan oleh Nabi, dikembangkan oleh Nabi dalam masyarakat Madinah. Jadi kita memang sekarang diuji ya, dengan konsep Islam wasatan, konsep Islam yang tasamuh ya, yang penuh dengan toleransi dan seterusnya. Cuma ya sekarang ini kita terganggu ya sedemikian, makanya disebut dengan era disruption itu dengan adanya revolusi industri 4.0. Semuanya serba terdigitalisasi. Kemudian akses internet, informasi sampai di kampung-kampung. Itu dengan mudah ya dimanfaatkan oleh para teman-teman yang sudah mungkin masuk dalam kajian-kajian yang radikal, yang ekstrim itu ya, itu bisa dengan mudah memberikan semacam propaganda ya, provokasi kepada siapa saja, karena ini sudah bebas akses internet. Jadi ini menjadi sebuah tantangan buat kita ya. Apalagi ya, misalnya di masyarakat di kampung-kampung yang terbatas dengan kajian-kajian keagamaan, kajian keislaman dan seterusnya, itu akan lebih mudah terobsesi. Seperti gerakan ISIS ya, kemarin-kemarin ada berapa, dalam informasi itu ada berapa orang Indonesia itu terobsesi dengan ajakan itu. Ketika ke negara ISIS ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang layak ya, dia akan berada di sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ditambah lagi dengan kondisi ekonomi, kemudian ya kajian keagamaan yang eksklusif dan seterusnya. Itu yang menjadi pemicu. Di sisi lain bagi para
pembuat teror itu ya dengan mudah mendapatkan informasi cara merakit bom. Jadi ini juga uh, apa ya, sesuatu yang menjadi tantangan buat kita ya, betul, bagaimana uh, kita sebagai akademisi itu bisa mempersiapkan strategi cara-cara yang lebih efektif untuk menebarkan Islam secara damai, secara kafah kepada masyarakat. Dan saya melihat bahwa tumbuh kembangnya radikalisme atau ekstremisme atau terorisme itu memang cukup kompleks ya, variabelnya cukup banyak. Kalau kita melihat secara global ya memang ada ketidakadilan secara global, baik secara ekonomi, secara politik, secara hukum. Misalnya ketidakadilan secara global itu ya adanya imperialisme ya, adanya kolonialisme. Yang terakhir informasi yang hangat ini kan misalnya Taliban ya. Taliban dulunya itu saya membaca ini dia kan hanya kelompok-kelompok kajian betul. Yang namanya Taliban gitu ya. Jadi hanya bentuk kajian, tapi ketika melihat kondisi negaranya ya semangat patriotisme dan nasionalismenya bahwa ini ada sesuatu yang perlu ditanggapi, direspon, dipertahankan. Ya, akhirnya muncullah ketika masuk ke ranah sosial politik, maka disitulah akan menjadi wadah ya untuk memperjuangkan ide-ide dan gagasan-gagasannya. Jadi itu yang menjadi persoalan secara global dan lokal pun juga seperti itu. Adanya tindakan radikal ekstrem misalnya di Indonesia mungkin karena ada ketidakadilan ya, merasa tidak adil. Baik secara hukum ya, atau secara ekonomi atau secara politik ya, kebijakan-kebijakan yang kurang memihak kepada masyarakat misalnya. Jadi itu juga menjadi pemicu melahirkan tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian yang penting juga dilihat adalah adanya pendekatan dalam kajian keagamaan ya. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT itu tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan bagi teman-teman yang terjebak masuk ke dalam aliran itu untuk mengkaji Islam. Ini juga ya bagi saya perlu ada semacam reformulasi pendekatan. Kalau kajian keagamaan yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan misi utama Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, maka tentu sebaiknya BNPT itu dilibatkan stakeholder eksternal, misalnya NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lain, untuk memberikan pencerahan gerakan deradikalisasi kepada orang-orang yang diklaim sebagai radikal, ekstremis atau indikasi ya, jadi perlu pelibatan itu ya, karena ya NU Muhammadiyah sebagai ormas terbesar Islam di Indonesia itu paham dengan seluk-beluk dakwah ya, paham dengan cara meluruskan ketauhidan seseorang. Karena memang sebelum merdeka kan sudah ada terlatih, teruji dalam perjalanan sejarah dakwah Islam di Nusantara kan. Jadi seharusnya dilibatkan gitu ya, menurut saya. Mudah-mudahan sudah dilibatkan itu. Karena saya membaca belum secara formal belum ya, mungkin secara personal sudah ada beberapa. Karena kenapa ya, paling tidak kadang diklaim bahwa yang terlibat dalam gerakan teror itu adalah ya warganya NU kalau bukan Muhammadiyah. Karena mereka semua mengklaim bahwa jumlah orang-orang yang berada di dalam NU maupun Muhammadiyah itu sama-sama banyak. Betul. Dengan jumlah masyarakat Indonesia, Ustaz. Yang jelas ya kalau dia Sunni berarti apakah di NU atau di Muhammadiyah. Jadi itu menurut saya ya
Perlu untuk yang pertama ya Ustaz ya. Perlu pelibatan ya secara sinergitas seluruh stakeholder yang terkait itu ya. Kemudian ada juga yang ketiga ya, faktor aktualisasi diri. Aktualisasi diri ya kalau bahasa ABG itu gaya-gayaan ya. Baik. Nah, itu juga kadang seperti itu, ingin dikenal sebagai orang yang memiliki sebuah entitas tersendiri, sebuah gerakan tersendiri, bahwa kami ini punya gerakan, punya jalan, punya misi tersendiri, berbeda dengan kalian. Ya, supaya itu mendapat perhatian dari semua kalangan. Jadi inilah juga yang kalau dibiarkan ini kan akan mengkristal nantinya menjadi sebuah gerakan yang ekstrem ya. Kalau radikal itu ya pandangan menurut Harun Nasution ya, radikal itu kadang terbuka dan sifatnya pragmatis gitu ya. Kalau ekstrem itu tidak ada lagi kompromi, diplomasi. Pokoknya konfrontasi terus untuk mencapai misi. Nah, ini kalau sampai di wilayah ekstremis itu ya ekstrem ya, tentu selangkah lagi mau menuju ke teroris, gerakan teror itu ya. Jadi ini haruslah ya dibuka semacam dialog ya. Dialog ya menurut Kamarudin Hidayat ya jangan diabaikan ya, harus didekati. Ini dalam buku dulu ya, Kehampaan Spiritual di Era Globalisasi, itu dalam ceritanya itu ya seorang kiai masuk neraka gitu ya. Dan kiai ini menggugat ke malaikat, kok saya ini seorang kiai, kenapa saya dikirim ke neraka? Lalu ditanya, apakah di tetangga Anda, di depan rumah Anda ada seorang PSK? Bilang iya. Apa yang Anda lakukan terhadap PSK itu? Jawab sang kiai ini ya saya memponis, mengklaim bahwa dia itu sampah masyarakat. Nah, karena pekerjaannya memang ya seperti itu. Lalu disampaikan, Anda tidak boleh mengklaim, memponis itu. Anda hanya dianjurkan, diwajibkan untuk menyampaikan pesan-pesan kasih sayang, rahmatan lil alamin itu. Janganlah memponis. Dan itulah karena Anda cuek, ogah, dan tidak peduli dengan tetangga Anda, apalagi yang PSK itu, maka itulah yang menjerat Anda masuk ke dalam neraka. Jadi itu satu pesan bahwa apapun masalahnya kita perlu mendekati, kita perlu dekati, membangun dialog. Jadi kalau dialog itu dibangun, nah saya kira persoalan akan tampak di mana masalahnya, di mana titik temunya, di mana perbedaannya, ya nantilah akan terurai di situ. Tapi kalau saling mengklaim, ya dia kafir, saya yang paling benar, saya Pancasilais. Jadi itu akan membuka ruang konfrontasi yang lebih luas. Baik, Ustaz. Jadi kemudian yang keempat itu adanya motif balas dendam. Kalau Azim Mardi Asra mengatakan bahwa terorisme itu akan berlanjut karena adanya konflik berkepanjangan. Kalau dalam teori manajemen konflik ya ada aksi, ada reaksi. Jadi itu ya ada aksi pasti ada lagi reaksinya. Kalau ada respon, ada stimulus, ada responnya. Jadi akan begitu berlanjut ya. Jadi ini juga ya aksi balas dendam yang akan membangun sebuah tradisi ya konflik itu ya, kalau tidak ditangani dengan baik. Dan ini saya lihat kalau kita membedah, ini luar biasa ya pesan-pesan keilmuan dari para cendekiawan muslim kita di Indonesia. Kalau ini kita bisa kembangkan, sosialisasikan kepada masyarakat, insya Allah Islam di Indonesia akan menjadi agama yang betul-betul memberikan inspirasi, mewadahi kasih sayang, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Dan itulah yang menjadi tantangan kita ya, terutama di Yayan Baik. Baik Ustaz.
Saya kira jawaban yang sangat panjang, dan saya kira entry yang ingin saya katakan bahwa terkait tentang materi kita hari ini, yang pertama adalah kita tidak boleh terjebak hanya pada wilayah perdebatan ilmu pengetahuan itu, tetapi ada semangat yang ingin selalu digelorakan. Saya kira Buya kisah yang diceritakan oleh Ustaz tadi sebagai penggugah kita, baik dalam persoalan tadi bagaimana merespon isu-isu radikalisme, modernisme, dan terorisme tadi dengan 4 bagian itu. Saya kira selanjutnya yang ingin saya tanyakan terkait tentang materi kita hari ini, saya kira karena saking asiknya waktu, saya kira kita bisa atur dulu biar memudahkan kita untuk mendapat serat apa yang ingin kita capai hari ini. Pertama adalah semangat, yang kedua adalah setiap orang memiliki ciri khas khusus di dalam memberikan interpretasi, apakah itu ilmu pengetahuan, apakah itu terkait tentang agama. Tadi Ustadz sempat berbicara tentang desa dan perkotaan. Ini seksi sekali Ustadz. Kalau ibarat sekarang kan kadang kita melihat kayak baru-baru ini tanggal 3 Agustus kemarin di Kalimantan, salah satu jamaah Islamiyah di sana selesai sholat Jumat dapat kabar itu dirusak tempat peribadatannya jamaah Ahmadiyah di sana di Kalimantan baru-baru tanggal 3 Agustus kemarin. BNPT dan yang lain-lain mulai ribut lagi nih, mengklaim bahwa semua sudah melakukan. Meskipun memang kalau tadi Ustaz bilang bahwa kayak BNPT harus melakukan kegiatan itu, memang baru-baru kita melihat bahwa wakil presiden kita itu melantik ada gerakan namanya PAN RB namanya, yang memang hanya bergerak secara gencar di wilayah kampus-kampus, tempat-tempat penjara dalam ini, lembaga pemasyarakatan, yang memang harapan tadi memang sangat bagus bahwa ada beberapa lembaga yang harus ditarik untuk masuk di dalam berdiskusi, memberikan keputusan. Nah, pertanyaan saya Ustadz selanjutnya terkait tentang desa dan kota itu. Saya ingin sedikit Ustadz, meskipun saya tidak ingin berbicara tentang perbedaan, tetapi saya ingin kembali mengentalkan bahwa orang-orang ilmuwan kita di masa lalu itu punya semacam style dan gaya yang khas. Wah, meskipun mereka berbeda juga, mereka santun di dalam memberikan sebuah pesan. Misalnya kalau ada karya, ya mereka membuat karya sendiri juga, bukan kemudian kayak sekarang teriak-teriak di jalan misalnya. Nah, misalnya persoalan antara ilmu kalam misalnya, atau persoalan antara akal tadi itu kan Hayam Rashidi sempat menegur katanya semangat daripada apa yang disampaikan oleh Prof. Harun Nasution terkait tentang misalnya ilmu kalam ataupun akal, karena tanggapan misalnya Hayam Rashidi terkait tentang akal, beliau mengatakan bahwa kalau akal ini atau rasional ini pada akhirnya nanti galau katanya, karena adanya nanti eksistensi yang kemudian berbudaya di Eropa. Nah, itu salah satunya, karena katanya kalau cuma akal ini tidak bisa berbicara tentang baik dan buruk katanya Ustaz. Nah, kalau kita tarik misalnya di desa dan kota hari ini, kalaupun kita beranggapan bahwa tadi ya statement bahwa salah satunya mereka tertutup, apakah di era hari ini yang pada dasarnya pemahaman terkait tentang ilmu pengetahuan yang bisa diakses di internet, malahan memang, atau ada ukuran hari ini Ustaz terkait tentang bagaimana memandang Islam atau belajar tentang rasional, selain dengan 4 poin yang tadi Ustaz sampaikan terkait tentang kondisi antara agama yang dipahami oleh orang-orang di pedesaan dengan orang-orang yang ada di kota. Silakan Ustaz. Jadi itu tadi pendapat Kunto Wijoyo ya, tentang tipologi masyarakat Muslim yang relasinya dengan peradaban, bahwa peradaban Islam di Indonesia itu didominasi di pedesaan, sehingga lambat di dalam dinamika dalam merespon kemajuan zaman. Tapi melalui dengan revolusi industri 4.0 ini, Islam
di Indonesia itu mulai menggeliat di berbagai segmen, bahkan nyaris tidak ada lagi tipologi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Tapi eksesnya adalah saya melihat kalau di perkotaan kemajuan teknologi, digitalisasi dan seterusnya itu tidak terasa dampak negatifnya, disruptionnya. Tapi yang terasa itu adalah di pedesaan-pedesaan yang tadinya masih sangat terbatas pendidikan, wawasan, kemudian tidak terbiasa dengan keragaman berpikir, tidak terbiasa dengan perdebatan wacana. Ya. Ketika tiba-tiba masuk mendapatkan informasi melalui media sosial, maka dia akan meresponnya sesuai dengan kapasitasnya, pengalamannya, kecakapan nalarnya. Nah, itu berbeda kalau kita di perkotaan, dan itu yang menjadi satu disruption ya di dalam mengembangkan Islam. Bahkan dalam konteks komunikasi ya, saya bukan orang komunikasi, mengatakan salah satu dampaknya sekarang karena semua jadi jurnalis gitu. Semua jadi jurnalis. Post-truth ini ya. Jadi saya jadi jurnalis padahal saya belum pernah belajar tentang ilmu jurnalistik. Kenapa ya? Saya mendapatkan hal momen yang baik, saya foto lalu saya share ke media sosial. Berarti saya kan melaksanakan fungsi jurnalis itu ya, mempublikasikan sesuatu. Nah, tanpa melalui proses analisis bahwa apa kira-kira pesannya ini ketika saya publish, apa dampaknya dan bagaimana responnya. Nah, itu kan tidak ada analisis lebih lanjut seperti itu. Karena ya kita hanya asik untuk men-share berita. Karena itu hal yang mudah buat kita lakukan. Beda dengan dulu. Nah, bagi saya bahwa itulah yang mudah sekali mendapatkan propaganda, provokasi, bahkan obsesi dari orang-orang tertentu yang ingin menyebarkan pahamnya kepada publik melalui dengan media sosial. Dan saya kira bagi kita ya sebagai orang Muslim yang berkecimpung dalam dunia intelektual, itu kita tidak boleh membiarkan ya. Dalam arti kita harus terlibat dalam dunia media sosial itu ya. Jangan kita biarkan, waduh janganlah diurusin begitu. Kenapa? Karena kalau dalam tanda petik orang jahat yang kuasai media sosial, apa dampaknya ya, kalau tidak ada sharing ya. Jadi kalau tidak ada sharing, jadi makanya bagi kita bahwa kita harus terlibat aktif di dalam media sosial. Sehingga ya saya secara pribadi kadang dinilai orang, ini Pak Halid aktif sekali misalnya di Facebook ya. Nah, saya bilang saya aktif di situ, saya memposisikan diri sebagai pengamat itu ya, mengamati sirkulasi publikasi. Kalau ada hal-hal yang kurang, ya mungkin saya bisa berikan komentar, kasih motivasi kalau hal yang positif dan seterusnya. Jadi itu yang saya lihat pentingnya kita keterlibatan di dalam dunia informasi dan komunikasi itu. Namun demikian ya, kita juga perlu membangun sikap objektivitas kalau kita mengarah kepada terorisme itu. Paling tidak ya, terorisme ini sampai sekarang belum ada definisi yang menjadi kesepakatan. Dan kita bisa melihat dalam perspektif minimal 4 ya, misalnya dari pemerintah atau penguasa, dari masyarakat awam, kemudian akademisi dan pelakunya sendiri gitu ya. Jadi kalau masyarakat kalau pemerintah itu selalu cenderung mengkaitkan dengan politik. Nah, tadi yang disebut dengan dalam sejarah ilmu kalam kan begitu. Ya. Terjadinya perpecahan konflik dalam Islam itu karena faktor politik. Genealogi fundamentalisme dalam Islam itu ya paling tidak ada 2 ya garis besarnya. Ketika pembunuhan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua adalah gerakan Wahabiyah. Ya. Jadi 2 konteks inilah merupakan satu bentuk gerakan fundamentalisme dalam Islam itu. Sehingga ya
satu aliran dalam ilmu kalam itu yang tidak mendapat sorotan tajam karena dekat dengan penguasa, misalnya Murji'ah, itu ya, karena mengesampingkan ya, urusan takfir itu, beriman atau kufur itu kan urusan Tuhan. Nanti di yaumil akhir kita lihat ya. Sedangkan Khawarij kan tidak ada kompromi gitu. Pokoknya kalau Anda tidak sepaham dengan saya berarti Anda itu orang wajib kafir, untuk dibunuh, kafir kan. Kalau sudah kafir kan halal darahnya, halal darahnya, betul. Pengganggu saja itu di bumi hanguskan. Betul, Ustaz. Jadi ya untung datang ya. Mu'tazilah awalnya kan memberikan pencerahan ya. Yang tadi mungkin H.M. Rasyidi punya buku ini Prof. Harun Nasution adalah neo Mu'tazilah ya. Betul. Tapi lagi-lagi Mu'tazilah itu ketika masuk di wilayah kekuasaan di Bani Abbasiyah ya, dijadikan sebagai ideologi pemerintahan, dia juga tanpa kompromi karena masuk di ranah politik. Saya pernah mengkaji bahwa ternyata perpecahan umat itu karena ranah politik, disebabkan oleh politik. Nanti setelah pecah karena faktor politik, itu baru masuk ke ranah teologi. Betul. Itu yang saya dulu kaji ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat awam ya, yang namanya teroris itu adalah orang yang melakukan teror, orang yang melakukan kejahatan, kriminal, melahirkan kecemasan yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang dapat merusak ya, mengganggu ketertiban masyarakat. Itulah teroris itu. Sedangkan akademisi kan pasti selalu berada dalam konteks yang netral, independen menilai. Karena ada perangkat metodologi penelitian yang ada referensi ya. Jadi dia akan melihat apa perspektif terorisme itu dalam kondisi sosial, dalam kondisi politik, dalam kondisi ekonomi dan seterusnya. Jadi boleh jadi dalam rekayasa terorisme itu, misalnya membom sebuah tempat, itu adalah sebuah pancingan ya. Itu hanya sebuah satu taktik untuk memancing respon dari masyarakat, dari pemerintah. Padahal itu bukan sasaran utama. Ada sasaran yang lebih besar lagi ya. Siap. Jadi itu ya, kalau secara akademisi akan lebih melihat secara radikal lagi tadi sampai ke akar-akarnya. Nah, yang menarik ini adalah dari pandangan pelaku teror itu sendiri. Bagaimana seorang pelaku teror itu melihat dari image yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat itu tentang teroris itu. Pertama itu kesannya bahwa pelaku teror tidak ingin dikatakan sebagai seorang teroris, tidak mau. Yang kedua, dia melakukan tindakan kekerasan seperti itu karena punya misi ya. Tadi saya sebutkan itu ya, Amerika mengklaim Taliban sebagai gerakan organisasi teroris. Kalau ditanya Taliban ya, kira-kira seperti itu. Kami ini berjuang ya membela wilayah kita, negara kita, bangsa kita kan. Malahan pada beberapa artikel menjelaskan bahwa Taliban pun itu tumbuh subur karena dibantu oleh Amerika. itu masuk lagi di teori konspirasi kalau begitu. Beberapa artikel ini saya baca setahu saya. Karena ada teori konspirasi terorisme, peran PBB. Jadi ya sama halnya kalau kita membaca misalnya pengakuan Imam Samudra, Nordin Taub ya, sampai ke Santoso yang sekarang di Poso itu ya. Paling tidak dia tidak ingin dikatakan seorang teroris, tapi dia menilai bahwa kami ini adalah pahlawan. Kami ini berjuang ya, mempertahankan pendapat kami, keyakinan kami, bahkan agama kami. Jadi ini yang menjadi sulit ya untuk menentukan indikator dikatakan sebuah teroris yang diterima oleh semua kalangan. Jadi tergantung ya sudut pandang, pendekatan dan kepentingan ya. Yang ada.
paling tidak bagi kita sebagai intelektual ya, cendekiawan ya, menurut hemat saya adalah penting untuk mengungkap satu objektifikasi, bersikap objektif. Karena kenapa ya, selama ini misalnya ada yang menjual terem toleran tapi tidak mau berbeda juga dengan orang lain. Baik. Nah itu kan gitu. Jadi justru dia yang radikal. Jadi bagi kita adalah kita perlu mengamalkan ya telah punya rahmah. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah rahmah. Tapi dalam konteksnya adalah bagaimana kita berdialog, berdiskusi, berdebat. Ya. Kata ini ya, Prof. Syihab, wal mau'idatu hiya asannya. Jadi wal mau'idatu hiya asan itu ya artinya ya kita berdebat dengan berdiskusi dengan cara yang baik. Artinya realistis sesuai dengan data dan fakta, dengan kepala dingin dan seterusnya. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Banyak hal yang ingin kami tanyakan, terutama pribadi dari saya sendiri dalam hal ini terkait tentang materi kita hari ini masih banyak yang misterius, tapi saya kira salah satu keindahan di dunia ini adalah adanya hal-hal yang misterius. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama ada hal yang misterius sehingga kita selalu mencarinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini adalah bagian daripada pembuka cakrawala pemikiran kita, terutama di dalam menentukan sikap baik dalam konteks kita sehari-hari maupun sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu terkait tentang isu radikalisme yang ada di negara kita. Terakhir kami membutuhkan kesimpulan dari Ustadz untuk menutup kegiatan ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Pembicaraan kita di pagi hari ini sangat menarik, dan saya sebenarnya bukanlah ahli ya di bidang terorisme, apalagi di bidang pemikiran Islam. Tapi saya ada seorang pelajar ya yang selalu tertarik untuk mengkaji. Saya teringat lagi pesannya Pak Komarudin Hidayat bahwa yang perlu dikembangkan sekarang adalah eksklusivisme internal dan inklusivisme eksternal, yakni eksklusif tertutup dengan mempertahankan keyakinan kita, kemudian terbuka dengan menyebarkan nilai-nilai kerahmatan dari apa yang kita yakini. Dan kemudian Syed Hussein Nasar itu mengatakan bahwa jihad perlu ditafsirkan secara komprehensif, karena ini menjadi terem yang menjadi legitimasi digunakan oleh para pelaku teror untuk melakukan aksinya. Jadi beliau mengatakan bahwa di dalam ayat kurang lebih dalam Al-Quran kurang lebih 36 ayat tentang jihad dengan berbagai derivasinya. Hanya 10 ayat yang berbicara tentang jihadul akbar. Jihadul akbar jihadul asgar. Selebihnya itu adalah jihadul akbar. Kalau istilah Alwi Shihab itu jihad fisabilillah itu hanya 10 ayat. Selebihnya itu hanya berbicara tentang jihad billah. Jadi jihadul asgar ini adalah perang secara fisik ya. Sedangkan jihadul akbar adalah secara moralitas ya, perang terhadap dorongan hawa nafsu kita. Bagi kita adalah pertama adalah kita harus belajar secara terus-menerus ya. Kemudian melahirkan jiwa inklusif kita, keterbukaan terhadap dinamika, terhadap perubahan, terhadap ilmu baru. Kemudian yang ketiga adalah membangun kearifan di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kemudian sikap egaliter, semuanya adalah kita sama. Kemudian bagi saya yang terpenting adalah kita membawa nilai-nilai keselamatan dan kesenangan. Selamat dan senang, itulah menjadi misi utama dalam agama Islam. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang khilaf, ada yang kurang berkenan. Itulah kemampuan saya. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
jadi ladang pahala buat kita semua. Ustadz memberikan kesehatan biar di waktu lain bisa memberikan informasi dan berbagi ilmunya kembali. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ingin hadir di podcast kami, terutama di Ada-Ada Tempat Cerita ini. Akhir kata dari saya, Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya bahwa apa yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Kata Imam Syafi'i, tegaslah pada dirimu, bijaksanalah kepada orang lain. Sekira jangan dibalik, katanya. Ini akan menjadi puncak dari hal-hal yang mementingkan egoisme. Dari kami TV channel IAIN Parepare undur diri dengan slogan melebih warkadana makiada ampena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.